Singamerta Residen ini konsepnya mereka smart city, ya kan? Oke, teman Aza sekalian, ketemu lagi dengan kita di Teman Aza. Sekarang kita ada di sebelah selatannya Malang, area Mulyorjo. Kalau teman-teman dengar Mulyorjo, pasti sudah kawasan pengembangannya dari Malang. Karena Malang sudah pengembangannya nanti akan ke selatan, ke Mulyorjo, ke Wagir, dan sekitarnya, sehingga di sini banyak kawasan-kawasan baru. Oh ya, teman Aza sekalian, kemarin ada yang tanya, Teman Aza ini agen properti kah? Nah, sekalian di sini saya jawab, kalau Teman Aza, channel Teman Aza ini adalah murni channel referensi. Kita disupport oleh Aza Furniture, kontraktor interior ternama di Malang, untuk menjadi channel review perumahan. Jadi teman Aza sekalian, apabila teman-teman berminat dengan perumahan atau rumah yang kita review, bisa jenengan cari sendiri di Google atau bisa hubungi admin di bawah untuk kita sambungkan ke marketing mereka. Gitu. Dan apabila teman-teman merupakan agen properti, punya listingan yang bisa untuk kita review, silahkan bisa hubungi admin untuk kita jadwalkan review. Dan developer sekalian yang ada di sekitar Malang, apabila punya produk baru, klaster baru, atau proyek pengembangan yang cukup menarik untuk kita review, feel free untuk hubungi kami untuk penjadwalan review selanjutnya. Oke, gitu. Kita sekarang masuk ke intinya ya. Kita sekarang ada di Singamerta Residen. Singamerta Residen ini ada di, seperti tadi saya bilang, ada di sebelah selatannya Kota Malang. Area pengembangan dari Kota Malang itu sendiri yang sekarang sudah cukup padat dan butuh area yang lebih luas untuk pengembangan. Di lereng Gunung Kawi, di selatannya Kota Malang. Apabila teman-teman mau ke Batu lewat jalur alternatif, ini merupakan area yang dekat dengan itu. Singamerta Residen ini konsepnya mereka smart city, ya kan? Jadi mereka sudah lebih, jadi konsepnya itu kawasan smart city. Kenapa mereka ngomong smart city? Karena beberapa fasilitas yang mungkin kita nanti akan bahas. Sebelum ke situ, mereka sekarang sedang memasarkan tahap pertama dari produk mereka. Tahap pertama ini sekitar 3,5 hektar dari total area yang pengembangan seluas 13,5 hektar. Jadi bayangkan 13,5 hektar ini pengembangannya. Jadi masih tahap awal sekali. Jadi cocok untuk tempat investasi dan hunian. Pastinya ketika lingkungan ini sudah terbentuk, nilainya pasti jauh meningkat. Gitu. Banyak hal mungkin sini yang nanti akan dikembangkan, pastinya ada beberapa, dan di depan kita sudah juga banyak perumahan-perumahan kecil-kecil yang sudah terbangun. Untuk tata kelola kota pasti
masih menunjang untuk di sini sebagai area pengembangan dari Kota Malang. Masuki kawasan ini kita sudah dihadapkan oleh point of attention-nya, yaitu berupa air terjun dan pos penjagaan, dan ini merupakan gerbang utama dari kawasan ini. Jadi ketika nanti ini akan jadi benar-benar akan jadi kawasan beneran, pasti ini akan banyak lalu lalang mobil yang melalui gerbang ini, dan ini satu pintu, jadi untuk memastikan keamanan dari lingkungan ini terjaga. Dan satu hal lagi yang bisa di highlight di lingkungan ini, di sini itu ada sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh penghuninya. Dan satu hal lagi, sumber air itu nanti gambarannya akan jadi tempat wisata lah mungkin, apabila nanti benar-benar dikelola. Ini akses utama ini sekitar 11 meter. Jadi akses utama ini 11 meter, bentuk double way tapi yang enggak sepenuhnya tertutup, jadi masih cocok untuk tempat nongkrong kongko untuk di sore hari. Dan satu hal lagi, dari perencanaan area ini itu hanya akan dibangun sekitar 60% dari luas area. Jadi menyisakan 40% area hijau untuk bisa dinikmati penghuni dari area ini. Beberapa hal yang oh ya, health center development. Jadi rencananya, karena informasi ya, owner dari developer ini merupakan aktivis di bidang kesehatan. Jadi nanti di sini akan dibangun klinik yang memastikan bahwa area sini itu secara kesehatannya terpenuhi. Tuh. Selanjutnya ada juga jadi Smart City itu nanti ditunjang dengan jaringan internet yang sudah mereka sediakan, yang disupport oleh Iconet. Jaringan internet yang disediakan oleh PT PLN itu sudah mereka kerjasamakan, jadi seluruh penghuninya bisa menikmati layanan dari Iconet yang lebih terjangkau. Oke, setelah tadi kita review kawasan dari Singaraja Smart City ini, kita sekarang review produk dari rumahnya itu sendiri. Tipe rumah yang di sini ada 3, ada yang tipe 48, 60, yang 100 gitu. Jadi kita sekarang ada di klaster Jagayu tipe 48. Untuk luas tanah sendiri
di sini itu mulai dari 93 meter persegi gitu. Jadi ukuran tanah yang cukup luas ya untuk perumahan, tapi terutama sini kan area pengembangan, jadi area baru dengan luas tanah segitu, jadi cocok untuk hunian pertama dari teman Aza. Kenapa hunian pertama? Karena konsepnya rumah tumbuh, jadi nanti pembangunannya menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman. Misalkan jadi anak, jadi masih baru menikah, sini cocok. Nanti punya anak satu, optimalkan satu kamar, punya kamar dua, anak dua, bisa nambah kamar di depan atau di belakang. Kita sekarang lihat dari bentuk rumahnya. Oh iya, satu hal lagi yang perlu kita highlight ya. Jadi yang menentukan perumahan itu sukses dalam hal penjualan sangat tergantung dari desain rumah dari yang mereka tawarkan, karena developer pasti punya aturan bahwa kawasannya itu pembangunannya sesuai dengan desain yang mereka tawarkan gitu. Jadi ketika modelnya itu sudah nggak cukup up to date, pasti mereka berkendala dengan pembangunannya. Jadi pinter-pinter untuk menentukan desain kalau jenengan sebagai developer. Tapi kalau teman Aza sekalian itu di posisi yang cari rumah, ya kan, pastikan rumahnya itu desainnya sesuai dengan yang jenengan inginkan atau cukup menarik lah. Jadi istilahnya enggak jadi salah satu alasan kenapa teman Aza itu pilih rumah itu. Nah, kita kembali ke rumah ini, cukup unik. Jadi di sini itu ada 3 aksen, kalau dari atas ya kita ada 3 aksen dari apa? Genteng, wah, atap, ya. Oke, mereka di sini cukup unik. Mereka menggunakan 3 aksen atap yang berbeda. Dari sisi kini ada yang pendek, walaupun itu belakangnya sejajar, tapi depannya buat aksen berbeda dengan yang satunya dan dibuang ke depan, model pelana dengan. Dan yang satunya ada sisi kemiringannya untuk membuat rumah ini cukup menarik. Nah, di bawahnya itu dikasih GRC yang bahan semen motif kayu, sehingga membuat aksen-aksen rumah ini seperti dari kayu, cukup menarik. Dan kalau sekilas ini adalah minimalis modern ya. Jadi di depan udah ada aksen kaca sudut yang memberi kesan luas di dalamnya, dan depannya itu dan sudah tersedia carport. Untuk kanopi ini opsional, jadi mereka menawarkan bonus 1 dari 3 item, salah satunya kanopi, toren, dan water heater. Tapi itu pilihan. Kalau saya sih milih kanopinya ya, tapi belum tentu kanopinya kayak ini, cukup unik. Tuh. Walau pakai baja ringan yang didobel, dicat hitam, jadi sekilas kayak besi bulu yang kokoh. Kalau lihat carportnya cukup untuk 1 mobil dan 1 motor di depan. Tuh. Kalau di sini ya yang menarik, kalau rumah sekarang itu kan relatif nggak nyaman untuk menerima tamu di dalam ya. Jadi ini sudah disiapkan untuk area terima tamu gitu. Jadi cukup menarik tanpa merubah depan. Tapi kalau misalkan tamunya teman aja cukup banyak, nanti area taman ini bisa dirubah. Tapi itu nanti ya. Tapi sudah disediakan, jadi nggak perlu pusing-pusing, tinggal belikan kursi taman 1 set, taruh sini, sudah jadi ruang tamu. Jadi dalam bisa dioptimalkan untuk ruang
keluarga. Yang menarik juga di sini untuk plafon ini sebenarnya kanopi depannya, teras. Teras ini asli sebenarnya dari kanopi yang dikasih GRC, di bawahnya dikasih plafon. Jadi kesannya seperti dak, teras dak, tapi sebenarnya ini kanopi biasa. Cukup unik. Dan untuk paket pembelian sudah termasuk kelistrikan. Berapa watt? 1300 starter pertama ya. Sekarang soalnya kalau nggak salah di hanya untuk yang subsidi kalau di bawah 1300 gitu. Ini tapi sudah itu mungkin naik sesuai kebutuhan. Apabila nggak butuh ya sini sudah cukup untuk sekedar awal, terutama kalau teman-teman adalah keluarga baru di sini. Kita masuk batu alam. Ini yang melengkapi dari aksen depan rumah ini, batu alam yang sudah di-coating. Coatingnya cukup halus. Jadi ini asli batu alam. Jadi batu alam yang ditempelkan sebagai point of extension dari rumah ini. Untuk pilihan kusainya lumayan tebal, dan ini kaca hidup ya, kaca hidup. Jadi ini bisa dibuka apabila butuh udara untuk masuk di depan. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi di depan ini disediakan kaca sudut. Kaca sudut ini memberi kesan yang luas dari dalam, serta yang pojok ini bisa untuk tempat naruh sesuatu yang menarik di dalam. Gitu. Masuk? Oke, sekarang kita ke dalam ya. Custom ini ya. Ini custom ya. Ini apa ini? Ini solid engineering. Ini apa, Mas? Kipin. Hah? Kok kayak itu loh? Apa? HPL ini. Papan belum menggunakan solid engineering ini. Malah dilapis HPL. Ini kok kak nganu semat. Mana? Belum. Areng. Yo ora sih lagi kesimur. Wes sih, mulai. Oke, sekarang kita masuk ya. Tapi sebelum masuk ada yang menarik ini. Jadi ini sepertinya custom ini dari hulu 4x2 ya, 4x2 yang dibuat memanjang sekitar 120 meter, dikasih handle. Ini pastinya custom tapi cukup unik, jadi membuat pintu ini terkesan mewah. Dan kuncinya belum pakai smart door lock, tapi di ketentuannya tadi bisa untuk kalau teman-teman minta untuk pakai smart door lock bisa, atau tinggal beli sendiri. Sekarang sudah banyak, tinggal di Tokopedia atau Shopee gitu, tinggal klik, nanti ada pilihan sekalian pasangnya, check out, tukangnya bisa langsung pasang ke sini. Ayo kita masuk ke dalam. Nyaman banget. Ini bisa jadi inspirasi teman-teman kalau buat pintu kelihatan terkesan mewah, bisa pesankan ke tukang las kenalan buat seperti ini. Close video ini, Pak, bilang aja Pak minta buatkan yang seperti ini gitu. Rumah ini walaupun cuma 48 tapi terkesan mewah karena ruangan living room ini benar-benar kotak. Jadi kalau teman-teman mau melayout rumah ini sangat simple dan
gampang, tinggal hubungi desain interior, minta cari referensi apa aja yang kepingin diinstal di sini, tinggal pilih modelnya, bisa langsung menyesuaikan gitu. Jadi ruangannya ini kotak dan pencahayaannya cukup karena di atas sudah ada kaca, di belakang ini sudah ada kaca, di belakang ini ada space kosong, bisa untuk tumbuh atau sementara untuk taman dalam rumah. Jadi ruangan ini walaupun lampunya posisi mati di siang hari itu cukup terang, itu bisa menghemat listrik gitu. Rumah ini sudah terdiri dari 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Itu kita ke kamar anak, kamar depan. Yang unik di sini ada semacam void, sumber penyinaran dari atas. Ini yang dari depan tadi terlihat atap miring. Nah, tuh. Jadi misalkan kepingin ruangan ini terlihat lebih luas, bisa ini dibuat los ke atas, mengoptimalkan ruang di bawah atap. Jadi biar ruangan ini lebih terkesan luas lagi. Kalau luas kamar ini sekitar 3 kali 3 meter, cukup luas untuk kamar tidur itu. Terus habis itu kita ke kamar utama. Oh, sebelum ke kamar utama kita ke kamar mandi dulu ya. Jadi walaupun ini rumah sederhana, mereka sudah menggunakan toilet dengan standar yang lumayan bagus, serta shower yang sudah dilengkapi keran panas dan dingin. Jadi walaupun standar, toiletnya cukup untuk rumah, penggunaan sederhana rumah. Oke. Karo. Api toko kuno. Kita sekarang ke kamar utama. Kamar utama ini lebih memanjang, jadi sekitar hampir 3 meter kali 3,5 meter, dan terhubung jendela ke taman dalam rumah. Jadi untuk pencahayaan bisa di dalam dari sisi taman dalam rumah. Jadi ukuran kamar ini cukup luas untuk ruang utama, tapi yang perlu digarisbawahi butuh sentuhan desain interior untuk membuat kamar ini terkesan lebih luas dan nyaman dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Oh ya, karena channel ini didukung oleh Aza Furniture, ya kan, itu bisa salah satu referensi apabila teman-teman butuh desain interior, pembuatan interior, dan tentang interior. Ini yang paling menarik dari rumah ini, yaitu area dapur serta taman belakang rumah. Karena ini konsepnya rumah tumbuh, jadi di sini ada space apabila teman-teman nanti membutuhkan rumah ini sebagai butuh tambahan space dari rumah ini. Dan ini dapurnya cukup sederhana, namun cukup untuk
rumah hunian pertama dari teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita bersama dengan Mas Nomus, marketing in-house dari Singamerta Smart City. Monggo perkenalan Mas. Ya, Mas Robit, ini saya dengan Nomus, itu saya sebagai marketing eksekutif dari perumahan Singamerta. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sekilas apa itu Singamerta? Jadi Singamerta itu kalau Mas Robit sendiri, kalau misalnya saya ngomong Singamerta yang terbenak di pikirannya Mas Robit apa? Singamerta ada Pasti ada terdengar Singosari gitu kan ya, iya. Singasari lah. Di sini tuh kami memang ingin mengusung konsep itu. Oh, Jadi Singamerta itu singhanya, itu kami membawa konsep seperti kerajaan Singosari. Singasari. Jadi kerajaan yang luas, yang melimpah, terus juga kawasannya juga sejuk, asri. Nah, jadi seperti Singosari. Dan Singosari kan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, seperti di Singamerta ini, singhanya itu Singosari, mertanya itu air. Oh, Jadi kami di sini itu ada sumber air. Nah, nanti untuk bagi masyarakat yang mempunyai rumah di sini, itu sumber airnya sudah tersedia sendiri di kawasan sini. sudah bisa digunakan atau itu masih dalam perencanaan untuk Sudah bisa digunakan. Jadi di sini tiap masing-masing unit tipe itu memang sudah kami sediakan langsung airnya dari sumber air kami. Gitu. saja menarik, Ya, menarik. jadi Singamerta, singhanya Singosari, mertanya air. Gitu. Oke. Kalau dari konsep perumahan mungkin sudah jelas, tapi setidaknya di sini Pak Singamerta memakai konsep Smart Safe City. Mungkin bisa Betul, dijelaskan. betul. Smart Safe City maksudnya apa? Jadi begini Mas Robit, kalau kami ini kan kawasannya luas, pertama kawasannya luas, yang kedua di sini tuh lahan investasi. Karena kami di sini kan juga ada di lokasinya di daerah Mulyorejo. Mulyorejo itu masuk ke Kecamatan Sukun di Malang. Ini tuh salah satu wilayah pengembangan di Malang. Jadi Dari Kota Malang. pengembangan dari Kota Malang. Jadi nanti nilai investasinya tinggi. Nah, kalau nilai investasi tinggi pasti nanti yang mau tinggal di sini tuh beragam. Anak muda yang mau investasi atau mau punya tempat tinggal di sini banyak. Terus juga orang-orang yang bekerja juga banyak. Nah, terus di sini akhirnya kami, maksudnya smart itu, jadi di sini kami menyediakan fasilitas apa aja yang dibutuhkan sama masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat ada kebutuhan akan rumah hunian, atau untuk kebutuhan investasi. Lah, di sini dari segi rumah dan juga kawasannya itu sudah lengkap. Jadi ya, itulah mengapa kami menggunakan konsep Smart Safe City. Smart Gitu. Jadi kawasan ya, yang safe dan smart. Jadi akan punya peluang bertumbuh yang luas. betul. Oke, siap. Jadi juga diharapkan nanti seumpama orang-orang sudah tinggal di sini itu tanpa perlu keluar. Kalau habisnya semua Mas dari kerja, Mas Robin, itu nggak perlu keluar, kebutuhannya di sini sudah terpenuhi semua. Mulai kebutuhan pokok, kesehatan, Iya. atau sekedar refreshing, karena ada sumber air ya. Ya, gitu. Menarik. Oke, selanjutnya mungkin dari produk-produk atau klaster yang sekarang sedang dipasarkan oleh Singamerta. Nah, untuk saat ini kami masih tahap pertama, Mas Robin. Jadi memang kalau perumahannya sudah kami dirikan dari lama ya. Iya. Nah, tapi ini untuk tahap pertama ini kami luas lahan 3,5 hektar. Terus kami juga menyediakan 153 unit. 150. Untuk saat ini bulan November ini kami membuka klaster Jayagu.
Jayaku. Di Jayaku ini kami ada 3 tipe. 3 tipe. Dari tipe 48, dari tipe 60, sampai tipe 100. Tipe Gitu. 100. Nanti beragam. Jadi fasilitasnya juga beragam, nanti juga luas tanahnya juga beragam. Beragam. Jadi dari luas tanah 92 sampai luas tanah 131. 31. Dan luas banget itu ya Mas Robit ya. Itu untuk ukuran perumahan luas tanah 92 ya. Ya. Itu cukup Luas lah ya. banget, iya. Luas banget. Dan istilahnya depan dapat, betul. sisa belakang juga masih Juga dapat. Juga dapat. Nah, kebetulan kami di sini juga menerapkan konsep rumah tumbuh. Oh, iya. Jadi seumpama ini luasnya 92. Kalau misalnya calon pembeli mau dengan desain yang ada loh Mas ya. Mau misalnya mau dijadikan mau nambah apa atau mau butuh kebutuhan buat nanti apa, itu masih bisa kami bantu gitu. Jadi Asal mungkin tampilan depan masih oh iya, serasi dengan tetangga yang lain gitu. betul gitu. Oke. Ini mungkin yang terpenting ini, Ya. masalah harga. Oh, harganya. Iya, harga. Jadi harganya gini Mas, kami untuk yang Jayaku ini dari tipe 48 kami start dari 400-an. 400 juta. Dari 400 jutaan. Itu sudah dengan fasilitas tadi yang sudah saya sebutkan. Skema bayarnya bisa apa aja. Mau cash keras boleh, mau in-house boleh, KPR juga kami sudah ready gitu. Jadi mau bank apa saja juga sudah ready. Nah, sertifikatnya juga sudah aman, kami sudah SAM, sudah split, IMB-nya juga sudah ada. Terus untuk biaya kami juga free beberapa biaya. Dari AJP sudah, biaya balik nama juga sudah, PPN juga sudah, dan juga ya beberapa biaya yang lain. Mungkin kalau pajak pembeli kayak BPATB kami belum. Gitu, dan juga nanti biaya KPR-nya juga belum. Tapi untuk biaya yang lainnya sudah kami tanggung. Gitu, dan nanti kalau mau bonus-bonus juga masih bisa dibicarakan. Bisa Gitu. kamu langsung dengan Iya. Mas Nomus. Dan ini kebetulan Mas khusus bulan ini, Bulan November. ini, jadi kami lagi ada promo besar-besaran. Oh, mungkin bisa disebutkan untuk teman Anda. Jadi kalau yang bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak yang tertarik, di sini tuh kami kalau mau booking kaflingnya itu hanya 10 juta. 10 juta untuk tanda Untuk jadi. tanda jadinya. Nah, 10 juta itu nanti kalau di bulan ini itu ya yang 400-an tadi itu Mas. 400-an itu tadi, dan bisa milih bonus, beberapa bonus. Kalau mau nambah kanopi, bisa. Atau milih water heater, bisa. Atau mau toren kayak tandon juga bisa. Jadi pilihan khusus di bulan ini. Ketiganya untuk Kalau mau ketiganya ya nanti bisa. Bisa. Yang penting kesini dulu, nanti ngobrol-ngobrol sama kami, nanti bisa ya semoga bisa terrealisasi gitu. bisa langsung mampir-mampir di sini, Iya. lihat sendiri unitnya, bisa ketemu sama Mas Nomus untuk realisasi rumah hunian teman Aza sekalian. Oke, terima kasih Mas Nomus. Ya, terima kasih, Mas Robi. Kita aja teman Aza sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan kita butuh sarannya, dan terutama bagi teman-teman yang kepingin untuk review tempat yang perlu kita review, mohon klik di bawah. Itu aja. See you. The more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.